Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam guru penggerak. Saya Reni Puspitasari. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara serta implementasinya dalam proses pembelajaran. Mari kita saksikan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa yang merupakan gerbang emas kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini diilustrasikan sesuai dengan gambar. Lahan itu sebagai sekolah, kemudian petani atau tukang kebun itu sebagai guru atau pendidik, kemudian tanaman atau bibit itu diibaratkan adalah murid. Jadi, peran pendidik itu adalah sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Maka setiap tanaman harus mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Artinya, jika Pak Tani menanam padi, maka perlakukanlah tanaman itu sebagaimana mestinya padi. Jadi jangan mengharap kalau menanam padi akan tumbuh jagung. Yang pertama, pendidikan itu menuntun kodrat anak, di mana pendidikan itu adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan merupakan salah satu kunci utamanya, di mana pencapaian peradaban kebudayaan yang terbentuk harus terus bergerak, berubah sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan anak berada. Salah satu contoh, sifat konten sosial kultur budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat di sekitar sekolah saya. Ini saya gambarkan melalui gambar-gambar ini, sehingga sifat-sifat yang baik yang mereka bawa, tugas kita sebagai pendidik berupaya memunculkan atau menguatkan kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat agar sifat-sifat tersebut semakin tumbuh dan berkembang. Kemudian bagaimana implementasinya di sekolah? Kebiasaan yang baik yang mereka bawa bisa diterapkan di lingkungan sekolah dengan memunculkan rasa simpati dan empati. Dalam pembelajaran, misalnya, guru menerapkan model pembelajaran diskusi, di mana melalui diskusi kelompok tersebut, siswa secara bergotong royong berinteraksi terhadap temannya. Kemudian, pada saat bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, mereka bekerja sama. Kemudian, siswa juga ada rasa simpati dengan cara gerakan bakti sosial untuk membantu rekan atau warga sekitar sekolah yang mengalami kesulitan. Kemudian, selain kodrat alam, kodrat zaman itu menjadi hal yang sangat diperhatikan pada masa zaman sekarang ini.
Karena kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa hidup sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Guru juga harus senantiasa selalu mengarahkan siswa agar cakap dan bijak dalam penggunaan teknologi, serta memfasilitasi siswa dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Salah satu tantangan yang kita hadapi tangan sendiri-sendiri untuk saat ini, contohnya adalah percepatan revolusi industri 4.0. Ini yang merupakan tantangan bagi seorang pendidik. Bagaimana solusi yang akan dilakukan? Menurut saya adalah seorang pendidik harus selalu mengupgrade pengetahuan tentang informasi dan teknologi sehingga kemampuan pendidik tersebut selaras dengan kemajuan zaman. Artinya, di sini pendidik selalu belajar sepanjang hayat. Yang kedua, bahwasanya pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai pusat pembelajaran kebutuhan anak. Sebagai pusat pembelajaran kebutuhan anak harus terpenuhi agar anak merasa aman, nyaman, dan berharga, sehingga muncul motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Hal ini sudah saya implementasikan di sekolah dengan cara pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi atau menemukan sumber pembelajaran dari berbagai hal, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa tidak melulu ingin mencapai tujuan dalam bentuk hasil belajar produk saja, akan tetapi proses pembelajaran atau tujuan proses sangatlah penting. Melalui proses pembelajaran, di mana terjadi saat pembelajaran, siswa harus diajak berkomunikasi, berdiskusi, dan melakukan berbagai kegiatan. Lalu, hal yang ketiga yang menjadi arah perubahan itu adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Sehingga, tantangan lain yang dihadapi guru yaitu adanya arus globalisasi di mana informasi tersedia tanpa batas. Guru harus mampu menjembatani dan mengarahkan pengaruh budaya luar yang masuk. Sehingga penanaman karakter menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi guru, terlebih degradasi moral telah terjadi di mana-mana. Dari paparan yang saya lakukan tadi, saya berkesimpulan bahwasanya filosofi pendidikan yang diwarisi oleh Ki Hajar Dewantara bisa dijadikan pedoman oleh seorang guru adalah menghormati dan berlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani dengan setulus hati sesuai dengan trilogi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru memberikan teladan, ingarso sung tulodo, kemudian guru membangun semangat, ing madio mangun karso, dan guru memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembang anak, sehingga menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.